Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandriantin Ivana dengan NIM 250 ingin mempresentasikan mengenai laporan tugas teknik permodelan objek 3 dimensi. Untuk ringkasan materinya saya akan menjelaskan dengan singkat saja. Teknik permodelan objek 3 dimensi menggunakan Unity. Unity adalah sebuah game engine yang sangat populer untuk membuat game dan aplikasi interaktif, termasuk dalam 3 dimensi modeling. Satu, untuk teknik permodelannya itu ada 3 pendekatan ya. Satu, script. Membuat objek 3 dimensi melalui kode dengan mendefinisikan titik, vertices, segitiga atau triangles, dan normal. ProBlunder, plugin visual dalam Unity Editor untuk membangun objek secara langsung dan intuitif. Yang ketiga itu impor dari software eksternal. Mengimpor model 3 dimensi dari Blender, Maya, atau SketchUp ke Unity menggunakan format seperti FBX atau OBJ. Untuk langkah modelingnya itu yang pertama rangka sepeda atau frame dibuat dari beberapa tabung glue silinder yang menghubungkan titik-titik koordinat. Yang kedua itu roda menggunakan glue solid rose untuk ban dan glue solid spare sebagai flat. Lalu ketiga itu saddle atau kursi duduknya sepeda dibentuk dari glue solid cup yang diposisikan di atas frame. Keempat itu stang, kombinasi silinder vertikal dan horizontal untuk tiang dan pegangan. Pedal itu yang kelima, dua buah glue solid cup kecil di sisi kiri dan kanan batang tengah. Yang keenam itu keranjang depan, sebuah glue solid cup yang diposisikan di depan stang. Dan yang ketujuh itu animasi roda menggunakan glue timer fan untuk membuat roda berputar. Yang 8 itu kontrol kamera menggunakan tombol panah, glue special fan untuk rotasi tampilan. Ini untuk cuplikan kodenya. Untuk cuplikannya kodenya itu draw cylinder itu fungsinya itu digunakan untuk menggambar tabung atau rangka sepeda itu. Lalu untuk drawel itu fungsinya digunakan untuk menggambar satu roda sepeda. Lalu untuk uh, untuk display itu digunakan untuk merender atau menampilkan keseluruhan model sepeda ke layar atau melibatkan transformasi kamera dan pemanggilan seluruh fungsi objek bagian sepeda. Lalu untuk update ini digunakan untuk memberikan efek rotasi berulang pada roda sepeda, memberikan kesan seolah-olah roda sedang berjalan. Lalu si special key itu digunakan untuk memberi pengguna kontrol rotasi kamera untuk melihat sepeda dari berbagai sudut menggunakan tombol panah pada keyboard. Ini untuk hasil outputnya. Setelah menjalankan program, saya menilai bahwa output model sepeda anak 3 dimensi ini berhasil ditampilkan dengan baik dan sesuai tujuan. Komponennya seperti roda, rangka, saddle, stang, pedal, dan keranjang kecil. Terlihat lengkap dan proporsional. Warna pastel seperti pink, ungu, dan peach menambahkan kesan ceria. Animasi rotasi roda dan kontrol kamera dengan tombol panah membuat tampilan lebih interaktif. Secara keseluruhan model ini cukup detail dan menunjukkan pemahaman saya terhadap transformasi pewarnaan serta pemodelan objek 3 dimensi. Lalu untuk analisis dan refleksi dari saya itu, analisisnya permodelan dengan script sangat fleksibel karena bisa membuat objek dinamis sangat runtime tanpa software eksternal. Cocok untuk game
prosedural atau simulasi. Namun nggak cocok untuk desain Comblass karena tidak visual dan kurang intuitif bagi pemula. Lalu untuk refleksinya itu selama belajar permodelan 3 dimensi di FC++, dikarenakan saya menggunakan di FC++ bukan Unity, saya memahami bahwa di FC++ tak hanya untuk gameplay, tapi juga bisa digunakan untuk visual modeling. Scripting membantu memahami pembentukan objek dari titik dan segitiga serta cara kerja mesh. Sekian dari saya. Untuk bila ada kurangnya saya mohon maaf. Untuk sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.